Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk kembali bermuajahah melanjutkan kajian fikih kita menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji tentang sholat Jumu'ah. Sholat Jumu'ah atau sholat Jum'ah itu sama-sama benar. Bisa mimnya dibaca dhammah atau mimnya dibaca sukun, itu sama-sama benar. Jum'ah atau Jumu'ah. Bahasa Indonesia jadi Jumat. Jumat mana jadi? Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Ini suatu pembahasan, suatu fasal fi syurutil jumu'ati, di dalam menerangkan tentang syarat-syaratnya, syarat-syarat sahnya sholat Jumu'ah. Kalau dihitung sudah 47 ya pembahasannya. Syarat sahnya sholat Jumu'ah. Syurutul Jumu'ati, syarat-syarat sahnya sholat Jum'ah, sittatun, ada 6. Nah, sholat Jum'ah ini hukumnya fardu ain bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki Muslim, laki-laki yang mampu tentunya, ya, tidak sedang ada uzur, ya, tidak sakit, tidak juga musafir, ya. Kok kemudian meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa ada alasan apapun, maka bahaya sekali, ya. Bahaya sekali ini, ya, karena ini fardhu ain, ya. Ini ada di dalam Al-Qur'an, itu disebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila telah dipanggil, yaitu panggilan sholat Jumat, maka fas'au ila dzikr, maka segeralah untuk menyambutnya. Ingat kepada Allah berarti menyambutnya, melaksanakan sholat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan itu semua perdagangan, perniagaan, urusan dunia, ya, tinggalkan semua, rapat, ya, dagang, atau lagi apapun, olahraga segala macam, semua ditinggalkan untuk
melaksanakan sholat Jumat ini. Itu perintah, berarti hukumnya adalah wajib. Nah, karena ini adalah syariatnya, maka tentu para ulama ya karena sayangnya kepada umat gitu ya, maka kemudian merumuskan di dalam fikih. Fikih itu adalah bagian dari sayangnya para ulama yang sudah memahami eh, syariat agama ini, memahami Al-Quran, memahami hadis, ya, kemudian membuat rumusan sehingga memudahkan umat untuk ya menjalankan syariat itu. Kalau umat yang banyakkan awam memahami sendiri dari Al-Quran dan hadis tentu akan kesulitan. Maka ada rumusan-rumusan, ya, formula-formula mudah. Salah satunya adalah dengan membaca kitab Safinah ini. Safinah ini adalah kitab fikih, ya, formulanya yang formula eh, tidak sulit, ya, formula dasar itu. Syurutul Jumu'ati, syarat-syarat sahnya sholat Jumu'ah, sitatun ada 6. Jadi ada sampai dihitungkan 6 gitu. Coba kalau kita memahami sendiri dari Al-Quran, ya, yang itu perintah. Mana ini contohnya? Contohnya tentu dari Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat. Ya, mana kemudian kita bisa mengambil sendiri, menggali sendiri. Ya, mana syarat-syaratnya, mana rukun-rukunnya gitu ya. Tentu akan kesulitan sekali begitu ya. Nah, kini sudah dirumuskan ada 6 syarat sahnya sholat Jumat. Tentu setelah melalui penelitian para ulama. Apa 6 itu? Antakuna, hendaklah atau sholat Jumat itu adalah kulluha, semua waktunya, semua sholat Jumat, semua pelaksanaan sholat Jumat itu fi waktu zuhri, di dalam waktunya sholat zuhur. Ya, di dalam waktu sholat zuhur. Jadi sampai selesai salam eh, kedua itu masih di dalam waktu sholat zuhur. Tidak boleh kemudian masuk ke sholat asar. Nah, bagaimana kalau sholat Jumat? Pokoknya yang penting sholat di dalam waktu sholat zuhur. Bisa jam 1, bisa jam 2, ya. Jam 2 masih sah sholat Jumat. Ya, atau yang biasa kita lakukan adalah di awal waktu. Jadi begitu masuk waktu, sudah kemudian imam khotib naik mimbar. Kemudian dilanjutkan dengan azan, ya. Kemudian khotib berkhutbah itu di dalam waktu sholat zuhur. Nah, makanya ketika khutbah ini jangan lama-lama, ya. Khutbah sampai berjam-jam. Yaitu bisa saja nanti sholat Jumatnya tidak dapat, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsurul khutbata wa yutilus shalah. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya ketika beliau berkhutbah itu khutbahnya ringkas. Khutbahnya tidak bertele-tele, tidak membahas seolah-olah semua dibahas di situ. Ada waktunya, ya. Ketika menyampaikan satu taklim itu ada waktunya, ya, di waktu taklim. Ya, taklim bisa ada maghrib isya, bisa setelah isya yang lebih panjang atau pagi yang bisa lebih panjang. Jadi khutbah itu singkat saja, ringkas saja. Nabi sendiri itu juga meringkas khutbahnya. Wa yutilus shalah, beliau memanjangkan sholatnya. Justru sholat Jum'ahnya beliau panjangkan dengan membaca surat-surat yang agak panjang. Nah, kalau khotib itu khutbahnya panjang, berarti tandanya dia tidak fakih dalam agama, ya, tidak memahami agama ini. Apa aja yang mau disampaikan, dalil sana, dalil sini, ya, banyak sekali, ya. Itu malah justru dia menunjukkan kurang fakih atau kurang memahami agama ini. Ketika khotib itu ringkas, padat, dan tidak panjang lebar, justru dia fakih memahami agama ini. Sudah khutbahnya panjang, sholat Jumatnya malah pendek, membaca surat-surat pendek, ya, baca surat Al-Asr gitu, ya, atau surat
al-fil gitu ya. Itu malah justru berkebalikan dari yang dijalankan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau meringkas khutbahnya, ya, kemudian sholatnya justru beliau panjangkan. Tapi panjangnya sholat beliau itu kadar awam, kadar umum, ya, bukan kadar beliau sendiri. Ya, kalau kadar beliau sendiri itu sholatnya bisa sampai berjam-jam berdirinya, membaca suratul Baqarah, surat Nisa, kemudian surat Ali Imran dalam satu rakaat. Yaitu beliau tidak lakukan ketika sholat berjamaah. Ya, beliau sholat berjamaah itu kadar panjangnya itu surat-surat panjang itu sudah termasuk ya panjang itu. Nah, kemudian juga makruh ini menurut para ulama, khotib dan imam itu tidak sama ya. Khotibnya kemudian tidak menjadi imam itu makruh sebenarnya. Bukan berarti tidak sah, tapi makruh. Sebaiknya khotib juga langsung jadi imam ya. Nah, untuk apa khotib kemudian dia menyerahkan imamnya ke yang lain atau dibuat jadwal yang berbeda? Berarti belum banyak membaca kitab-kitab fikih. Maka sebaiknya tapi bukan berarti tidak sah sholat Jumatnya, tetap sah tapi kurang afdol. Yaitu adalah sebaiknya khotib dan imam itu sama. Jadi yang pertama tadi syarat sahnya sholat Jumat adalah di dalam waktu sholat duhur gitu. Panjang waktu sholat duhur. Pokoknya di dalam waktu itu selesai sholat Jumatnya, khutbah dan sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya. Tapi kalau tidak di dalam waktu sholat duhur, tidak sah sholat Jumatnya. Jadi dipastikan di dalam waktu sholat duhur. Yang kedua, wa antuqoma fi khuttatil baladi. Ini ada yang membaca khuttah, ada yang baca khittah. Ya. Dan didirikan sholat Jumat itu fi khuttatil baladi, yaitu di dalam pusat keramaian. Ini fi khuttatil baladi itu di dalam wilayah. Sebaiknya di pusat keramaiannya. Ya. Jadi jangan justru malah di luar wilayah gitu. Maka kalau dulu itu ya ada masjid-masjid besar itu biasanya di pusat-pusat itu. Kalau masjid di pusat kota di alun-alun itu masjid pusatnya. Kemudian di perkampungan itu didirikan masjid jami, masjid di mana dia bisa berkumpul ya seluruh warga. Jadi ya tentu di tempat yang strategis masjidnya, bukan masjidnya jauh dari kampung, ya merepotkan jadinya begitu, ya masjid di tengah-tengah perkampungan tentunya di situ. Yaitu dilaksanakan ya kalau di sini fi khuttatil balad itu sebenarnya di keramaian kampung. Al-balad itu kampung perkampungan. Kalau di situ diterjemahkan sebagai dalam batasan wilayah ya sama. Yang penting di dalam batasan wilayah yang lebih baik adalah di pusat-pusat keramaian satu wilayah, satu kampung. Jadi jangan di oro-oro atau di rawa-rawa atau di tempat sepi justru sholat Jumat kok di sana. Adalah bagian dari syiar agama ini sholat Jumat. Wa antu sholat jama'atan. Ya, sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Bukan dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Dan minimalnya adalah ya mendapatkan satu rakaat. Satu rakaat itu berjamaah. Ya, kenapa? Bisa saja nanti ada makmum yang masbuk di situ. Jadi harus berjamaah, tidak boleh sholat Jumat ini dilaksanakan sendiri-sendiri, nggak boleh. Bahkan ada ketentuannya imam di dalam sholat Jumat ini wajib meniatkan menjadi imam sholat Jumat. Sedangkan di sholat-sholat fardu yang lain, imam tidak wajib menjadi imam niatnya. Tapi sholat Jumat wajib imam ini berniat menjadi
imam, apalagi makmum. Makmum kok sholat Jumat tidak berniat jadi makmum, ya tidak sah sholat Jumatnya. Ah, saya sholat di masjid Jumat, tapi saya niatnya sendiri. Tidak sah sholat Jumatnya. Tidak sah dia sholat Jumat. Ya, jadi imam dan makmum sama-sama niat untuk sholat Jum'ah. Apalagi makmum. Ya. Wa ayyakunu arba'ina. Dan jumlah penduduknya yang melaksanakan sholat Jumat, ya, itu adalah arba'ina 40. Ahroron, yaitu orang-orang yang merdeka. Zukuron, laki-laki. Balighina, baligh, yang sudah akil baligh. Kalau usia lebih dari 15 tahun atau sudah mimpi basah, ya, istilahnya, keluar sperma. Mustautinina dan bermukim. Ya, bermukim atau penduduk asli di situ, bermukim. Jadi syarat sholat Jum'ah itu sah. Menurut Imam Syafi'i, jumlah dari yang sholat itu harus 40, tidak boleh kurang. Dan 40 ini adalah laki-laki, merdeka, balik, dan bermukim. Ya, kayak kita di kompleks statistik udah bermukim ini, masuk. Ya. Maka kalau jumlahnya kurang dari 40, menurut mazhab Imam Syafi'i, itu tidak sah didirikan sholat Jumat. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, itu minimal 4. Jadi sampai 4 termasuk imam, jadi makmumnya 3. Kurang dari 4 tidak bisa dilaksanakan sholat Jum'ah. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Syafi'i, nggak boleh kurang, harus 40. Kalau mazhab Imam Malik, itu bisa sampai 20, boleh. 30 boleh. 20 minimal. Itu memang Imam mazhab punya pendapat masing-masing. Jadi kenapa Imam Syafi'i memilih pendapat bahwa sholat Jumat itu didirikan oleh 40 orang itu sudah merdeka, laki-laki, balik, dan bermukim. Ya karena pada saat zaman Nabi dan para sahabat, apabila satu wilayah itu ya penduduknya kurang dari 40 laki-laki, itu tidak ditekankan untuk menjalankan sholat Jumat kalau kurang dari 40. Tapi kalau udah 40 maka ditekankan, diopiak-opiak kalau bahasa Jawa itu ya. Ya diminta untuk mendirikan sholat Jumat. Dan kurang dari itu tidak diopiak-opiak. Ya, sehingga Imam Syafi'i ya berpendapat bahwa ya minimal 40. Jadi kalau ada jumlahnya 40 tetapi limanya adalah perempuan, berarti 35 dan 5, maka belum didirikan sholat Jumat. Jadi apa sholatnya? Sholat zuhur. Sholatnya sholat zuhur. Karena belum memenuhi syarat dari sholat Jumat. Atau mendirikan sholat Jumat. Ya, agar kemudian bisa melaksanakan perintah Allah. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i itu nanti akan diulang sholat zuhurnya. Jadi sholat Jumat didirikan penuh, kemudian melaksanakan sholat zuhur sebagai i'adah, sebagai kehati-hatian. Jadi kalau kita melaksanakan sholat Jumat kok kurang dari 40, ya diulang lagi sholat zuhur. Bisa di rumah atau berjamaah. Jadi tidak lepas begitu. Ya, tidak. Kemudian merdeka, ya maka yang budak tidak termasuk hitungan. Ya budak karena kenapa? Karena dia belum bisa mengatur dirinya sendiri, dia masih terikat dengan tuannya. Nah, sekarang nggak ada lagi budak. Tapi kalau perbudakan mungkin masih ada. Ya, yang pekerja yang tidak diperbolehkan sholat ini berarti diperbudak dia. Ya, tidak bisa merdeka dia. Kemudian tadi balik, maka anak-anak tidak masuk hitungan. Jadi ada yang baliknya 30, anak-anaknya 100, 130, tapi yang 100 anak-anak. Tidak masuk hitungan. Belum sah, sholat Jumatnya. Belum memenuhi syarat. Mukim, maka kalau ada yang 40 tapi 5-nya musafir, maka tidak sah sholat Jumatnya.
Boleh melaksanakan sholat Jumat? Boleh. Tapi nanti iadah, mengulangi sholat duhur. Jadi sholat duhurnya belum tergantikan dengan Jum'ahnya. Kenapa? Karena belum memenuhi syaratnya. Jadi sholat Jum'ah 2 rakaat itu menggantikan sholat duhur, termasuk khutbahnya. Jadi mazhab Imam Syafi'i itu adalah memilih jumlahnya 40, tidak boleh kurang, dan itu terdiri dari laki-laki semua, merdeka semua, baligh semua, dan mukim semua. Nah, kalau lebih dari itu berarti lebih. Ya, kalau ada jamaahnya 100, mukim semua, laki-laki semua, itu sudah lebih, ya 40. Kemudian wa alla tasbiqoha. Ini syarat yang kelima, ya. Wa alla tasbiqoha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Wa alla tasbiqoha, dan tidak boleh mendahuluinya, mendahului sholat Jum'ahnya. Wa la tuqarinaha, dan juga menyamai sholat Jum'ahnya. Apa yang tidak boleh? Jumu'atun, sholat Jum'ah lain fi tilkal baladi, pada wilayah kampung yang sama. Jadi pada perkampungan yang sama tidak boleh ada Jumat 2, lebih dari 1. Ya. 2, 3, dan seterusnya. Kecuali, ya, ada penjelasannya, kecuali ya tempat sholat Jum'ahnya sudah tidak muat. Nah, maka didirikan sholat Jum'ah yang lain. Tapi kalau masih muat, seandainya itu masih muat semua, dimasuk ke dalam masjid sampai halaman-halamannya, ya sampai jalan itu masih muat, jalan masjid maksudnya, maka tidak boleh mendirikan sholat Jumat di kampung yang sama. Kalau didirikan masjid lagi di kampung yang sama, mungkin karena imam ada perselisihan pengurus, kali mendirikan masjid lagi gitu ya, maka itu berbahaya sekali. Ya. Kenapa? Karena yang duluan takbir itu yang sah, takbir sholat Jumat maksudnya. Jadi hitungannya adalah dari Allahu Akbar takbiratul ihram. Mana yang duluan takbiratul ihram, maka dia yang sah menurut fikih. Maka sampai ketentuannya jangan mendirikan sholat Jumat di saat masjid masih cukup untuk sekampung itu. Kecuali udah lober kemana-mana, udah nggak muat, udah nggak tenang, nggak nyaman, boleh ya mendirikan sholat Jumat di kampung yang sama, dan tidak ada persyaratan mana yang mendahului, mana ini tidak ada, sama-sama sah. Tapi kalau masih ada dengan berdekatan lagi ya, maka yang sah adalah yang pertama itu. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Kemudian wa ayyataqaddamaha khutbatani, dan harus didahului dengan 2 khutbah. Jadi khutbah dulu baru sholat Jumat. Maka sholat Jumat tanpa khutbah, 2 khutbah, tidak sah sholat Jumatnya. Jadi ini syarat. Tiba-tiba sholat Jumat gitu ya. Maka tidak sah sholat Jumatnya. Harus ada 2 khutbah. Jadi ini adalah 6 syarat sholat Jumat dikatakan sebagai sholat Jumat yang sah. Faslun ayhada faslun, ini suatu fasal yang ke-48 fi arkanil khutbata ini, di dalam membahas tentang rukun-rukun 2 khutbah tadi. Khutbah ini syarat, ya, menjadi syarat sahnya sholat Jumat itu 2 khutbah. Khutbahnya tidak sah, sholat Jumatnya juga tidak sah, ya, karena tidak memenuhi syarat tadi. Maka juga harus hati-hati nih khutbah ini ya. Tidak sembarangan ini, kalau khotibnya itu salah, kemudian tidak sah, menanggung ya makmumnya itu. Banyak itu ditanggung. Nah, kalau makmumnya tahu khutbahnya tidak sah, maka dia juga tidak boleh cukup dengan sholat Jumatnya imam tadi. Dia nanti mengulangi sendiri sholat zuhur. Tapi ya jangan dikit-dikit tidak sah, dikit-dikit tidak sah gitu ya. Itu banyakkan curiga namanya. Jadi harus dengan pemahaman, harus dengan ilmu mengatakan sah atau tidak. Ini khutbah tidak sah. Ya. Begitu terus ya. Jadi sholat zuhur terus ya ini. Bisa saja karena dia memang tidak tahu. Ya. Arkanul khutbata ini,
rukun-rukun khutbah, 2 khutbah, khamsatun ada 5. Jadi setelah membahas syarat sah sholat Jumatnya, kemudian khutbah. Ada 5 rukun khutbah, 2 khutbah. Jadi kalau rukun tidak boleh 1 ditinggal. Yang pertama adalah hamdulillahi fihima. Itu menyebut alhamdulillah fihima di dalam kedua khutbah. Jadi kalau khutbah ini menyebutkan alhamdulillah di khutbah pertama, khutbah keduanya enggak, tidak sah khutbahnya. Sholat Jumatnya juga tidak sah. Ya, maka kalau makmum tahu, ya nggak bisa lagi udah nggak ada khutbah ini. Ya, maka kemudian nanti makmum mengulangi sholat zuhur. Imamnya udah tanggung sendiri itu ya. Dan ini harus ada kata hamidah atau hamdulillah dan ada kata Allah. Tidak boleh diganti dengan selain Allah. Ya, misalnya alhamdulillahirrahman. Nggak bisa alhamdulillahirrahman. 99 Asmaul Husna tidak bisa menggantikan nama Allah. Ya, kenapa? Karena Allah mencakup semua sifat 99 itu, tapi kalau hanya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat-sifat Allah. Jadi harus Allah disebutkan alhamdulillah. Sah itu ya. Tapi kalau dia alhamdulillahirrahman, maka dengarkan itu kalau tidak ada alhamdulillah selama dia khutbah, ya tidak sah khutbahnya. Dan itu ada di 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan menggunakan hamdu atau ahmadu lillah dengan akar kata hamidah. Tidak boleh dengan lain, misalkan asyukru lillah. Nggak bisa asyukru lillah menggantikan alhamdulillah. Nah, ini sampai hati-hatinya para ulama itu begitu. Karena Nabi selalu begitu tuh alhamdulillah ketika khutbah. Tidak mengganti dengan asyukru lillah. Sama-sama itu syukur kepada Allah, tapi beda ini. Harus dengan alhamdulillah atau ahmadullah ya, seakar kata dengan itu. Ya. Dan di 2 khutbah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihima di dalam kedua khutbah. Kalau Anda membaca sholawatnya hanya di khutbah pertama, khutbah keduanya alhamdulillah langsung doa, tidak sah sholat Jumatnya. Apa khutbahnya? Makmum harus tahu itu. Apalagi imam, apalagi khotib, ya nggak tahu, bahaya ini. Membaca sholawat kepada Nabi, ya afdolnya adalah disebutkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hanya Nabi itu sudah Nabi Muhammad, tidak boleh diganti dengan domir. Wassalatu alaihi nggak bisa. Asal diganti dengan domir hi gitu ya, nggak bisa. Harus disebut alan Nabi atau alan Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih bagus, lebih afdol. Atau as-salatu ala Muhammad itu juga sah ya. Nggak boleh diganti domir. As-salatu alaihi misalkan. Nggak boleh. Harus disebut alan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di 2 khutbah itu disebutkan sholawat. Nah, sholawat kepada Nabi Ibrahim itu tidak termasuk rukun. Itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rukun. Wal wasiyatu bittaqwa fihima. Di dalam 2 khutbah itu juga rukunnya ada wasiat. Wasiat takwa. Ya, dengarkan itu khutbah. Di khutbah pertama dan kedua, apakah ada wasiat takwa atau tidak? Biasanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Udah cukup. Atau ittaqullah juga cukup. Ya. Takwalah kalian kepada Allah, itu juga sudah cukup. Dan ada ya nasihat-nasihat itu. Nasihat-nasihat itu ya untuk ketaatan kepada Allah. Jadi kalau khutbah itu sudah memenuhi itu sebenarnya nggak perlu panjang lebar menerangkan apa-apa kayak kuliah aja atau kayak taklim. Khutbah itu bukan taklim. Khutbah itu ringkas mestinya. Ya, pada pokoknya sudah selesai. Kemudian panjang lebar kemana-mana sampai yang
jamaahnya itu pada entah dia itu pada ngantuk kali ya. Karena kepanjangan barangkali ya. Kemudian wa qiraatu ayatin, membaca minimal 1 ayat minal Qur'ani di dalam dari Al-Qur'an, membaca minimal 1 ayat utuh. 1 ayat Quran utuh, bukan dipenggal, sepenggal, tengah, nggak bisa, harus ayat utuh. Meskipun hanya surat ayat yang pendek, tapi yang penting utuh. Fi ihdahuma, di dalam salah satu dari 2 khutbah, bisa di awal, bisa di akhir. Dan ini biasa kalau ada dalil, ya kalau disampaikan ayat utuh ya masuk di situ. Ya tidak harus 1 surat, tidak harus 1 surat, tapi 1 ayat saja sudah masuk, ya. Apalagi itu menjadi dalil misalkan, sudah cukup masuk ya. Kalau nggak ada ayat Quran sama sekali, tidak sah khutbah. Ini berarti yang pertama, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad, misalkan gitu. Kemudian, ya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Ya. Kemudian, wa'ati'uh, misalkan itu. Kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca apa misalkan? 1 ayat. Wal asr. Ya. Innal insana lafi khusr, paling pendek. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Udah selesai itu, bisa itu, udah begitu. Itu di khutbah pertama itu. Nanti khutbah kedua ya kembali lagi baca alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Nabi, wasiat takwa, doa. Nah, udah selesai itu khutbah, ringkas. Tapi yang jangan begitu ya, jangan makmum belum pada duduk waktu itu udah langsung mau sholat Jumat aja ya. Ya itu juga kurang bijak ya, pas lah gitu. Kemudian wa du'a'u, membaca doa lil mu'minina, untuk orang-orang beriman, wal mu'minati, dan orang-orang beriman yang perempuan, laki-laki dan perempuan, semua kaum muslimin, fil akhirati, di dalam khutbah kedua. Doa itu di khutbah kedua. Jadi kalau ini dilakukan semua ya, maka khutbahnya sah. Dan nanti sholat Jumatnya juga sah. Jadi ya, baca hamdalah, alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa, membaca ayat Quran. Ini di khutbah pertama. Kemudian khutbah kedua, baca alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, wasiat takwa, doa. Ya, ya sudah, itu sudah cukup untuk syarat rukun khutbah. Ya, khutbahnya sudah sah. Tapi untuk syarat khutbahnya nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian pembacaan kitab Safinatun Najah. Semoga Allah menambah ilmu kepada kita dan kita bisa melaksanakan ilmu yang diberikan Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.